Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa di subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran. Ini backup channel, tapi mudah-mudahan channel utama nggak ada apa-apa ya guys. Ya, mudah-mudahan kita doain sama-sama ya. Oke, kita masuk ke konten ya guys ya. Ternyata salah satu hakim, ketua MK ya, ketua hakim MK Soehartoyo itu dulu pernah ngomong gini. Kita nih ternyata apakah kita kena tipu ini sama Soehartoyo? Hah? Nih kita lihat dulu pernyataannya begini nih dia. Tidak bisa. Mas Tejo pun mungkin yang biasa topo tau nggak? Bertapa itu mungkin masih kesulitan untuk membaca hati orang itu memang yang bisa membaca, bisa mengamankan dan bisa kemudian mengaktualisasikan itu sebenarnya personal yang bersangkutan itu Mbak. Jadi jadi seolah-olah personal yang bersangkutan hatinya seorang hakim itu. Iya Pak, ini dulu. Baik. Kalau teman-teman kolega melihat acara ini kemudian bisa mempunyai komitmen yang sama, akan terakumulasi menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga nanti ya apa yang bisa dijual itu kan hanya putusan kalau lembaga peradilan itu hasilnya terbaik. Jadi Bapak Ibu Hakim yang melihat tayangan ini dan melihat pesan dari Pak Soehartoyo, ayo kita semangat dan satu visi lagi, berintegritas menuju MK yang lebih baik lagi. Terima kasih. Berintegritas untuk MK yang lebih baik lagi. Waktu ini ditayangkan itu, kita tuh merasa wah ini Soehartoyo nih, wah bisa nih jadi harapan untuk jadi hakim yang benar nih, ya kan, penuh integritas sesuai dengan omongannya tentang hati, tentang ini. Minum. Ya. Lanjut. Pak Soehartoyo. Tepuk tangan. Dan tangan dah kita. Terima kasih juga untuk sarung gajah duduk. Udahlah, itu iklan ya. Jadi intinya situ dah. Dan ternyata guys, Soehartoyo ini termasuk salah satu hakim yang menolak ya keputusan menolak gugatan. Nah ini ternyata ada beritanya begini. Nah, Soehartoyo ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI. Nah, ngomongnya integritas, ngomongnya punya hati nurani, ngomongnya kita baca dulu, ternyata terseret kasus BLBI. Ini dari Bloomberg Technos, kita baca 11 November 2023 nih beritanya nih. Semuanya rata-rata tersandera ya kayaknya ya.
Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan rapat permusyawaratan Hakim RPH Kamis lalu. Dia akan dilantik menjadi pimpinan MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat Senin 13 November 2023. Yang satu dicopot karena melanggar etik, yang ini ternyata pernah terseret kasus BLBI. Aduh, lepas kalau pakai apa tuh ya, kata-kata bijak dulu tuh, lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau nih. Hah, gua kira bersih. Iya, ketipu gue. Selama menjadi hakim MK, Suhartoyo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Dia hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Ternyata banyak juga. Pria kelahiran Sleman ini justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim MK di Mahkamah Agung akhir 2014. Pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Suhartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus korupsi BLBI Sujono Timan. Nah kan ya wajar kalau sekarang umpamanya ada yang anu terus dia nganu, ya kan? Kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung MA membebaskan Sugiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali PK Agustus 2013. Keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar rupiah dan divonis 15 tahun penjara. Tuh, dalam pengusutan putusan janggal ini, Suhartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Suhartoyo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu Sugiono sendiri berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura. Nah itu, ayo lu. KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Suhartoyo karena pemeriksaan etiknya belum rampung. Akan tetapi Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari usulan Mahkamah Agung. Oh, ada peran Jokowi juga ya. Nah, tuh. Ada Jokowi juga di sini. Bahwasanya tetap dilantik sama Jokowi. Oh, balas budi kah Pak kemarin itu Pak? Dalam sejumlah kesempatan Suhartoyo pun membantah keterlibatannya dalam putusan bebas Sugiono Timan. Dia menilai banyak yang keliru karena salah satu majelis yang menangani kasus Sugiono memang mirip dengan namanya. Selain itu Suhartoyo juga mengklaim hanya beberapa kali ke Singapura. Salah satunya adalah kegiatan liburan bersama dengan rekan hakim dan staf pengadilan di Pengadilan Negeri Depok. Dewan Etik Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya satu kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil Komisi Yudisial. Dan sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya ungkapan pertolongan Tuhan itu dekat, apalagi terhadap orang yang difitnah, kata Suhartoyo seperti dilansir laman MK. Bapak difitnah atau diselamatkan? Suhartoyo lahir di Sleman 15 November 1959 yang dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadil Sumadi 7 Januari 2015. Sebelum menjadi Hakim MK, dia adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Pria berusia 64 tahun ini pertama kali menjadi hakim dengan bertugas di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tahun 1986. Dia kemudian mengalami rotasi dan mutasi ke sejumlah pengadilan seperti PN Curup 1989, PN Metro 1995, PN Tangerang 2001, dan PN Bekasi 2006. Hobi golf, mahal hobinya ya Pak ya, mahal hobinya Pak, golf aja. Dan rally, mahal juga. Wah, golf sama rally, wah mahal hobinya Pak. Aduh, juga berulang kali menjabat pimpinan pengadilan seperti saat menjadi Wakil Ketua PN Kota Bumi 1999. Ketua PN Praya 2004, Wakil Ketua PN Pontianak 2009, Ketua PN Pontianak 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur 2011, dan Ketua PN Jakarta Selatan juga di 2011 ini ya sama ya. Nah itu guys, ternyata ya ada dia tersangkut kasus BLBI dan tetap dilantik oleh Jokowi katanya guys. Jokowi lagi namanya. Aduh.
Aduh. Ya udah kita ke komentar netizen ya guys. Kita lihat apa komentar netizen di sini ya. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Agus Susanto nih ya, Soehartoyo Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI ini ya. Ini komentarnya di bawah, di atas itu ternyata ada tweetannya bersambung ini guys. Adakah hakim MK tersandera seperti kasus seperti pendahulunya? Nah, pendahulunya juga ada. No. Akil Mokhtar, ya Ketua MK ditangkap. Ketua MK ditangkap KPK, Akil Mokhtar diberhentikan. Nah, ini ada beritanya nih ya. Jadi memang hakim-hakim pun ada kecurigaan bahwasannya diduga tersandera nih. Nih. Pantesan sikapnya tidak konsisten soal putusan MK nomor 90 menolak, tapi masuk angin di putusan sengketa Pilpres. Iyalah, karena kan memang Jokowi tetap melantik, begitu tadi kalimatnya. Walaupun terseret kasus BLBI. Harusnya yang duduk di MK orang-orang bersih, bukan orang bermasalah. Dan yang duduk di KPU orang punya integritas, bukan orang bejat mestinya. Cuman ya, mau gimana? Kan Jokowi yang ngatur itu kayaknya ya. Jokowi yang melantik kan. Putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Kemarin kau tolak, sekarang kau tenggak. Nah, iya, diingetin. Waktu kemarin nolak itu mungkin diingetin. Ingat BLBI lo. Wah, ya langsung oke pak, gitu kali ya. Ternyata bukan orang bersih si Soehartoyo itu. Iya, ketipu kita ya. Buat kejaksaan, KPK, ada kakap nih, tolong diendus. Tugas si Hartoyo kan udah selesai juga, nggak ada gunanya juga. KPK-nya juga begitu. Ya, kejaksaannya ya begitu. Bahkan ya kalau kejaksaan nih, gua rasa wah bisa ada kasus besar menyangkut Pak Prabowo nanti kayaknya ya. Ada kemungkinan ke situ ya. Sejak bajingan tolol mengelola negeri ini, maling uang rakyat sangat dimakmurkan. Itu. Asemlah segerombolan juga rupanya. Nah itu segerombolan kakak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenanglah, kita tenang, kita punya iman. Santai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Apapun keadaan kita itu, ingat sama Allah, insya Allah tenang hati kita kayak sekarang ini. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita itu menjadi tenang. Yang nggak tenang itu yang begini. Kalau kita mah tenang-tenang aja ya. Santuy. Soehartoyo Usman. Soehartoyo. Oh, kamu ketahuan. BLBI. Ayo, KB dari Sandra kasus. Iya. Udahlah. Konten gue sebelum ini kan menuju Indonesia hancur. Itu ada kemungkinan tuh. Begini anjir. Pantesan mahkamah kontroversi itulah. Walah, bener kata Om Rocky, tersandra sprindik nih. Aduh, surat perintah penyidikan. Disetting agar takut membela yang benar. Nah, tuh. Pantesan. Baba belur dong keseret. Nah, itu. Jadi ya udah guys ya, intinya kita udahlah nih bangsa, gua bingung dah kalau hakim aja udah begini yang memutuskan. Kemarin Bawaslu-nya begitu, KPU-nya begitu, terus negara mau gimana? Nah, jadi nggak heran juga kalau ini ke depannya kita siap-siap aja dah. Kalau mau hujan ya siapin gas hujan gitu, kalau mau kedinginan siapin kayu bakar. Ya, karena kita kayaknya akan menggigil dengan rasa ketidakadilan. Siapkan kayu bakar perlawanan terhadap ketidakadilan sayang. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan itu tadi tetap dilantik oleh Jokowi. Oh, ada peran Jokowi ya nyelamatin Soehartoyo dari BLBI. Gitu kan? Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo.
serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.